Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kita ngerespon sisa-sisa drama deklarasi kemarin. Kalau kita lihat secara keseluruhan itu banyak dramanya saja gitu. Jadi kita tidak boleh terkecoh di dalam perjalanan deklarasi itu sendiri. Nah, Bu Megawati ngeprank Anies, terus marah-marah kepada Airin, dan besoknya Airin balik lagi ke Golkar dan sebagainya. Terus yang terakhir kemarin katanya PDIP di prank Anies karena nggak mau digeser ke Jawa Barat ya. Kalau kita lihat memang Jawa Barat tidak menguntungkan buat dirinya karena di sana pasarnya kan kecil. Jadi base-nya dia itu kan memang Jakarta dari dulu karena ada PKS. Kita harus ingat PKS ini juga tidak akan pernah lari dari komitmen-komitmen dasar mereka terhadap dukungan kepada Anies Baswedan. Walaupun kita bilang yang didukung ini sampah, merusak Indonesia, mereka tidak peduli karena pernah menolak Pancasila, apalagi cuma sekedar mendukung Anies, itu kan besar buat dia untuk tujuan jangka panjangnya. Yaitu politik kita yang harus dicermati juga gitu. Karena manuver-manuver mereka kan dari dulu itu akan merugikan Indonesia. Terakhir Munarwan dan sebagainya itu kan. Nah, ini kan dari semua theatrical politik yang kita saksikan itu kan, sekarang dibalik. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi dimaki-maki karena dari hasil Pilpres dampaknya itu PDIP mendapat 16% saja, sekarang malah terakhir itu kegagalan deklarasi Ono Surono di Jabar itu katanya Pak Jokowi yang bermain lagi gitu. Jadi semua sekarang ini fokusnya dikatakan permainan Jokowi. Jadi Jakarta, Pramono Anung juga disebut kaki tangannya Jokowi. Kemarin kalian bilang Bu Mega begitu dikdayanya sebagai singa wanita yang tidak bisa terkalahkan. Nah sekarang masa di sana sini ditekuk Pak Jokowi. Ini kan apa ya, anomali kalau menurut saya. Makanya kalau ngomong itu ya harus hati-hati mikir. Nah, kita tahu demo dan sebagainya itu sebuah sebuah rencana yang dialurkan dari keputusan MK yang dramatis itu gitu. Dramatisnya apa kan kita nggak tahu kapan MK bersidang, yang 9 orang itu tiba-tiba jeder ngeluarin keputusan yang sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang sudah diputuskan Mahkamah Agung gitu kan. Kalau DPR kemarin berencana mau membuat undang-undang baru tentang itu ya, yang kemudian digeruduk dengan demo-demo adik-adik mahasiswa yang menghasilkan kerusakan-kerusakan aset negara itu semuanya satu tautan kalau menurut saya. Jadi yang ditarget adalah Pak Jokowi harus diturunkan sebelum 20 Oktober. Dan ini sudah begitu banyaknya. Ya kalau saya lihat celotehan-celotehan murahan dari orang-orang yang nggak jelas raut mukanya itu, ya sudahlah. Itu kan bayaran-bayaran murah. Tapi yang saya amati beberapa hari ini itu adalah tampilnya Pak Mahfud di beberapa video itu. Mudah-mudahan itu disetting oleh AI ya. Tapi kalau itu asli, betul-betul Pak Mahfud ya sudah seperti jadi psikopat juga gitu tentang perpolitikan Indonesia. Tapi kalau kita tarik dari apa yang dilakukan Dirty Ford dulu, itu semua bintang-bintangnya adalah anak-anak buah Pak Mahfud, ya ini bisa saja terjadi seperti itu lagi. Jadi kalau bicara soal dia menyerang Jokowi, mau melanggengkan beberapa hal yang ada di Indonesia itu, saya pikir agak terlambat gitu. Dia di pemerintahan Pak Jokowi, ngamuknya kan kalah jadi 16% itu saja kan. Jadi ini saya pikir ya tidak datang tiba-tiba karena semua orang itu punya bibit di dalam dirinya. Apakah dia bibitnya bibit baik atau bibit buruk? Becik ke titik, olo ketoro kata orang Jawa. Jadi sampai kapanpun itu akan mengendap di dalam pribadi masing-masing orang. Nah, buat kita sebenarnya deklarasi-deklarasi kemarin itu ya tidak membuat suasana yang apa ya, tidak ada signifikansinya lah gitu. Karena itu kan pemain lama semua kan gitu.
Dari mulai Banten, Airin itu ya keluarga dinasti yang begitu lama bercokol di Banten. Dari mulai Ratu Atut, kakak iparnya sampai ya semualah kita tahu di Banten itu. Nah, terus yang Jakarta, tiba-tiba besok paginya nongol Pramono Anung yang diisukan orang Jokowi itu gitu, dengan Rano Karno. Jabar lumayan karena Kang Deddy yang masuk. Nah, Surabaya juga apa ya, Jawa Timur lumayan karena Risma pulang gitu kan. Mudah-mudahan membawa perubahan jadi tidak light seperti yang sekarang ini, tidak ada gebrakan apa-apa di tangan kopi pahit. Nah, Jawa Tengah ya barang baru, stok lama juga itu. Baru tampil tapi itu kan orang-orang lama, jenderal-jenderal lama gitu ya. Nah, buat kita sebenarnya pilkada ini adalah Indonesia kecil. Jadi ini harus dijaga. Jadi siapa yang terpilih yang penting baik buat lingkungannya, buat kabupaten, buat kota, buat provinsi. Ya, semoga saja tersisa orang-orang baik di dalamnya. Kemarin disayangkan Andra yang harusnya menjadi calon di Banten, anak muda itu terpaksa digusur oleh Golkar, diganti lagi oleh Airin. Ya apa boleh buat gitu. Jadi kita tidak bisa mempercepat banyaknya anak muda masuk di calon pemimpin Indonesia ini. Kita tunggu 2029 saja. Semoga nanti mulai banyak bermunculan angkatan-angkatan Gibran, Kaesang, siapa lagi, Andra, terus banyak kalau saya lihat sudah mulai ada tanda-tandanya. Jadi karena itu tidak bisa ditahan juga. Toh 2029 politikus sirkus Sontoloyo ini kan pada berguguran juga. Usianya kan tua semua gitu. Mau sampai kapan dia bertahan gitu. Ya dimakan usia, dimakan apa ajal. Kan banyak juga nanti akan bermatian itu. Emang bisa hidup terus-terusan mereka. Itu aja harapan kita. Jadi semoga nanti Indonesia ini bisa berubah lebih cepat gitu kan. Kita sekarang sedang menghadapi kasus-kasus besar, korupsi dan sebagainya. Karena kemarin saya ngomong sama kawan saya, dari dulu memang pilkada semua itu kan dibiayain oleh apa? Oleh APBN, sumbangan-sumbangan sedikit dari apa nih? Dari orang-orang kaya, tapi itu tidak menutup semuanya, kan nggak bisa. Jadi nanti balik modalnya kan dari APBD, APBN kan sudah disampaikan beberapa orang di DPR RI itu butuh 30-40 miliar dan sebagainya. Itu sudah rahasia umum lah. Kita tahu. Karena Profesor Sumitro dulu bapaknya Pak Prabowo mengatakan bahwa kita punya APBN ini kan bocor 30%, mungkin sekarang lebih lah. Jadi kasus-kasus yang baru saja kita terima ada BTS 8 triliun, ada Juliari Batubara dari PDIP yang konon ada suara mengatakan itu hampir 100 triliun. Jadi itu bukan uang-uang kecil. Ya, dan itu berlanjut terus ya. Di orang-orang BPK yang disogokin itu semuanya masih berlanjut selama sistem perpolitikan ini masih seperti ini. Jadi kita tidak bisa berharap banyak. Jadi kita yang penting aman, tidak jadi seperti Yaman gitu. Karena kalau kita jadi Yaman ya kita perang terus, jadi perang saudara. Tidak ada yang diuntungkan karena kita anak-anak tidak bisa belajar, kekurangan gizi dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, semoga itu tidak akan terjadi di Indonesia. Nah, jadi kembali sekali lagi perpolitikan ini yang perlu kita waspadai adalah masuknya oligarki besar dari luar yang bisa mengatur tatanan perpolitikan Indonesia. Jadi keputusan-keputusan jangka panjang yang dibuat Pak Jokowi itu harus dikawal. Luar biasa, Pak Prabowo begitu terbuka mengatakan bahwa dia disiapkan oleh Pak Jokowi dengan teliti. Kemarin waktu di PAN juga dia sudah tegaskan dengan keras, jangan dia dibenturkan oleh Pak Jokowi soal keretakan dan sebagainya. Semuanya sudah terbantahkan. Jadi kita harus yakin tanggal 20 nanti Pak Prabowo dilantik itu adalah perpanjangan tangan Pak Jokowi untuk meneruskan apa yang sudah dipondasikan sekarang. Jadi semoga ini bisa terjaga ya. Jadi kita harus sama-sama waspada bagi kita orang-orang yang tidak terlibat di perpolitikan, tapi kita adalah masyarakat yang harus menjaga kebenaran untuk Indonesia ke depan. Ya. Kita sehat, Indonesia sehat. Begitu juga anak-anak keturunan kita nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.